belajar tentang manajemen project. Mengapa belajar PART CPM? Di sini kita akan memahami bagaimana merencanakan, memantau, dan mengendalikan project dengan menggunakan PART dan CPM. PART CPM, ya, teknik evaluasi program dan peninjauan, ya, program evaluation and review teknik PART, dan metode jalur kritis atau critical path method atau CPM. Ini adalah dua teknik analisis kuantitatif populer untuk membantu para manajer merencanakan, membuat jadwal, memantau, dan mengendalikan proyek-proyek. Nah, proyek-proyek di sini bisa dalam bentuk proyek sipil maupun proyek-proyek yang sifatnya non-sipil, ya, atau kegiatan-kegiatan. Nah, awalnya pendekatan ini lahir dengan cara yang berbeda, ya. Kemudian teknik ini menjadi sangat mirip, kemudian dianggap sebagai satu teknik. Nah, dalam kondisi yang sekarang ini biasa disebut dengan PART CPM. Ada beberapa keterbatasan dan kelemahan diagram PART secara umum. Di sini dalam hal memperkirakan waktu yang dibutuhkan bagi masing-masing kegiatan bersifat subjektif dan sangat tergantung pada asumsi. Sehingga secara umum PART cenderung terlalu optimis dalam menetapkan waktu penyelesaian sebuah proyek. Waktunya adalah berdasarkan pengalaman karena bersifat subjektif. Seandainya kita menyelesaikan sebuah kegiatan dan kita sering mengulang-ulang kegiatan tersebut, kita akan tahu berapa estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut, sehingga ini yang dimaksud dengan bersifat subjektif. Kemudian critical path method, ya, merupakan model kegiatan proyek tadi yang digambarkan dalam bentuk jaringan. Kegiatan yang digambarkan sebagai titik pada jaringan dan peristiwa yang menandakan awal atau akhir dari kegiatan digambarkan sebagai busur atau garis antara titik. Nanti kita akan melihat, ya, gabungan dari PART dan CPM. Ini ada 6 langkah yang harus kita lalui untuk menyelesaikan PART CPM, ya, soal-soal PART CPM. Yang pertama, menentukan aktivitas dan semua kegiatan yang signifikan dalam proyek tersebut, ya. Kemudian mengembangkan hubungan di antara kegiatan dan memutuskan kegiatan mana yang harus mendahului kegiatan yang lain. Yang ketiga, menggambar jaringan yang menghubungkan semua kegiatan. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya untuk setiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur waktu terlama melalui jaringan. Nah, ini disebut jalur kritis. Yang keenam, menggunakan jaringan untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan mengendalikan proyek. Ini adalah outputnya dari PART CPM bagi para manajer. Baik, kita akan mulai dengan contoh PART CPM. Sebuah pabrik memberikan proyek pengecoran, ya. Jadi ada sebuah pabrik memberikan proyek kepada kontraktor pengecoran dengan batas waktu 16 minggu, yaitu untuk memasang sistem filter udara pada cerobong asap utamanya. Si kontraktor akan bekerja agar sistem filter udara pada cerobong asap dipasang pada periode yang ditentukan, ya. Jadi diberi batas waktu 16 minggu. Nah, di sini kontraktor ingin memastikan bahwa pemasangan sistem penyaringan berlangsung dengan lancar dan tepat waktu. Langkah pertama, kontraktor akan menentukan aktivitas dan semua kegiatan yang signifikan. Di sini kita berikan tanda aktivitas A sampai H, ya, kita tentukan. Aktivitas A itu adalah membangun komponen internal. Jadi dalam proyek tersebut kita ada A, B, C, D, E, F, G, H kegiatan. Apa saja? A itu adalah membangun komponen internal.
kemudian B memodifikasi atap dan lantai, yang C membangun jalur cerobong, yang D pengecoran beton dan pasang bingkai, yang E membuat pembakar suhu tinggi, yang F menginstal sistem kontrol, yang G menginstal perangkat polusi udara, dan yang H adalah kegiatan memeriksa dan menguji. Ini adalah tahap pertama, menentukan aktivitas dan semua kegiatan yang signifikan. Langkah yang kedua, dia mengembangkan hubungan di antara kegiatan dan memutuskan kegiatan mana yang harus mendahului kegiatan yang lain. Pada aktivitas A, ya, itu adalah aktivitas pertama, berarti di sini tidak ada pendahulu yang terdekat. Demikian juga aktivitas B, ya, itu juga aktivitas yang dianggap aktivitas pertama. Jadi ada aktivitas yang tidak perlu prasyarat aktivitas sebelumnya. Sedangkan C, untuk membangun jalur cerobong itu harus menyelesaikan aktivitas A, ya, sehingga aktivitas C bisa dikerjakan jika aktivitas A sudah selesai. Kemudian yang D hanya bisa dikerjakan jika aktivitas B, ya, jika aktivitas B itu bisa diselesaikan, ya. Dan E membuat pembakar suhu tinggi hanya bisa dikerjakan jika aktivitas C sudah selesai. F menginstal sistem kontrol itu jika aktivitas C juga sudah selesai, ya. Sedangkan aktivitas G menginstal perangkat polusi udara itu harus menunggu kegiatan D dan E selesai, ya. Kegiatan D dan E selesai. Sedangkan H menunggu kegiatan F dan G selesai, ya. Nah, ini adalah dua aktivitas. Yang pertama menentukan aktivitas dan semua kegiatan yang signifikan. Yang kedua mengembangkan hubungan di antara kegiatan dan memutuskan kegiatan mana yang harus mendahului kegiatan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan menggambar jaringan PERT CPM. Gambar jaringan ini adalah berasal dari tabel yang kita buat pertama, ya, atau dari kegiatan mengembangkan hubungan di antara kegiatan dan memutuskan kegiatan mana yang harus mendahului kegiatan yang lain. Nah, kegiatan ini akhirnya kita bisa dari start itu bahwa A dan B itu adalah tanpa menunggu kegiatan yang lain, ya. Dan C itu menunggu A selesai dan B menunggu dan D menunggu B selesai. Kegiatan H menunggu F dan G selesai, ya. Nah, ini adalah menggambar jaringan PERT CPM. Yang keempat, kemudian kita menetapkan perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Nah, dalam beberapa situasi, waktu aktivitas diketahui dengan pasti. CPM menetapkan hanya satu perkiraan waktu untuk setiap aktivitas dan ini digunakan untuk menentukan jalur kritis. Ya. Dalam banyak proyek ada ketidakpastian tentang waktu kegiatan. Makanya di sini kemudian PERT-nya menggunakan distribusi probabilitas berdasarkan 3 perkiraan waktu untuk setiap kegiatan. Dari 3 waktu ini kita menemukan waktu estimasi, ya, waktu yang diharapkan. Ya, dalam PERT itu yang perkiraan 3 perkiraan waktu itu terdiri dari waktu optimis, ya, kemudian waktu pesimis, dan yang terakhir adalah waktu kemungkinan besar. Di mana waktu optimis itu adalah waktu yang diambil suatu kegiatan jika semuanya berjalan dengan baik dan hanya ada kemungkinan kecil, katakanlah 1/100 dari yang terjadi. Artinya waktu optimis itu juga prediksinya sedikit, ya, 1/100. Waktu pesimis itu waktu yang dibutuhkan suatu kegiatan dengan asumsi kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Hanya ada kemungkinan kecil bahwa kegiatan tersebut akan benar-benar memakan waktu selama ini. Artinya waktu pesimis juga peluangnya sedikit, ya. Kemudian waktu kemungkinan besar, ya.
waktu yang sering banyak muncul adalah perkiraan waktu paling realistis untuk menyelesaikan aktivitas. Nah, sehingga di sini ketika menetapkan T-nya dalam PERT itu adalah T sama dengan T itu adalah waktu yang diharapkan, T sama dengan A ditambah 4M ditambah B dibagi 6. Ini yang dimaksud dengan rata-rata tertimbang dari estimasi waktu. Ya. Nah, setelah kita menetapkan rata-rata tertimbang tersebut, saya di sini tidak menggambarkan atau tidak menampilkan waktu A, waktu B, dan waktu M, tapi langsung saya tentukan waktu harapannya, T-nya. Setelah itu, waktu harapannya kita bisa diketahui, sehingga waktu harapan penyelesaian proyek itu adalah 25 pekan. Ada 25 pekan. Nah, tahap yang kelima itu adalah menghitung jalur waktu terlama melalui jaringan. Nah, ini disebut jalur kritis. Jadi tahap kelima inilah yang kita menentukan jalur kritisnya yang mana. Waktu penyelesaian yang diharapkan yang tadi untuk setiap tugas sebagai waktu aktual untuk saat ini total 25 minggu. Dengan tidak memperhitungkan fakta bahwa beberapa aktivitas dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi kalau kita melihat kegiatannya dihitung secara seri, itu totalnya itu adalah 25 minggu. Tetapi karena pekerjaannya ada yang dikerjakan secara paralel, maka pasti kurang dari 25 minggu. Nah, untuk mengetahui berapa lama proyek akan berlangsung, kita melakukan analisis jalur kritis untuk jaringan. Jalur kritis adalah jalur terpanjang melalui jaringan. Jaringan PERT yang tadi kita buat, kita masukkan waktu durasi dari aktivitas, dari durasi dari aktivitas. Hasil dari menghitung penetapan perkiraan waktu kita masukkan ke dalam jaringan ini, A itu 2, ini waktu durasinya adalah 2 pekan. Untuk menyelesaikan pekerjaan A membutuhkan durasi 2 pekan. Kemudian untuk menyelesaikan aktivitas C itu 2 pekan. Untuk menyelesaikan aktivitas B itu 3 pekan, aktivitas D 4 pekan, dan seterusnya sebagaimana tabel waktu yang telah kita buat. Nah, kemudian kita mulai menghitung untuk menentukan jalur kritis. Kita mulai menentukan jumlah waktu untuk setiap aktivitas dalam jaringan. Apa yang kita tentukan? Yang pertama, kita harus mulai menghitung waktu mulai paling awal atau early start. Waktu paling awal suatu kegiatan dapat dimulai tanpa melanggar persyaratan pendahulunya. Jadi pendahulunya harus selesai. Itu berarti tidak melanggar persyaratan. Kemudian waktu selesai paling awal. Waktu paling awal di mana suatu kegiatan didapat berakhir karena sesuai dengan habisnya masa durasi kegiatan. Kemudian waktu mulai terakhir. Waktu terbaru suatu kegiatan dapat dimulai tanpa menunda seluruh proyek. Sedangkan waktu selesai terbaru LF atau latest finish, waktu terakhir suatu kegiatan dapat berakhir tanpa menunda seluruh proyek. Jadi kita akan menentukan ES, EF, LS, dan LF. Dalam not tadi yang pada jaringan itu berbentuk kotak, itu terdiri dari aktivitas, kemudian waktu yang diharapkan ada T di situ, kemudian ada waktu awal ES, dan akhir mulai latest start LS, dan waktu akhir IF dan LF. Nah, kita bisa menemukan rumusnya di mana IF itu sama dengan ES ditambah T. Yang pasti T-nya adalah expected time atau waktu yang diharapkan itu,
sudah kita tentukan di awal. Jadi sudah kita tentukan di awal, ya, sesuai dengan asumsi. Sedangkan ES itu adalah IF terbesar dari aktivitas pendahulu langsung. Artinya ES-nya itu akan mengikuti nilai waktu dari aktivitas pendahulu langsung. Nanti kita lihat seperti apa. Sedangkan LS itu sama dengan LF minus T, ya. Latest start itu sama dengan latest finish minus start. Nah, LF ini kita akan mencari LS terkecil, jadi paling kecil dari kegiatan berikutnya. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana caranya, ya, yang dimaksud LS terkecil. Ya, pertama kita akan memperkirakan ES, ya, dan EF. Contoh di sini, ya, kegiatan A dan B, aktivitas A dan B. Kegiatan A waktunya itu T-nya itu sama dengan 2, ya. Sedangkan A itu tidak ada pendahulu, ya, sehingga nilai ES-nya sama dengan 0 karena tidak ada pendahulu. Ingat, ES itu, ya, ES itu IF terbesar dari aktivitas pendahulu langsung, ya. Karena di sini tidak ada pendahulu langsung, berarti 0. Sedangkan EF itu kan sama dengan, ya, ES ditambah dengan T, ya. ES-nya 0, T-nya 2 sama dengan 2. Demikian pula dengan kegiatan B. B itu ES-nya adalah 0. Kenapa? Karena tidak punya pendahulu, ya. Tidak punya pendahulu. Kemudian T-nya adalah 3, sehingga IF-nya adalah 0 ditambah 3 sama dengan 3. Akhirnya kita akan menemukan dalam menentukan ES dan IF adalah seperti jalur seperti ini. Seperti ini, ya. Ya, A waktunya adalah 2 dengan ES-nya 0 dan IF-nya adalah 2. B waktunya adalah 3 dengan ES-nya 0 dan IF-nya adalah 3. Setelah kegiatan A ada kegiatan C. Nah, C early start-nya berapa? 2. 2 itu berasal dari IF pendahulunya. Nah, IF pendahulu A adalah 2, ya. Sedangkan IF untuk C itu adalah 4. 4 berasal dari 2 ditambah 2. Demikian juga seterusnya sampai pada H. H itu ada ES-nya 13. 13 dari mana? 13 itu adalah dari ES yang paling maksimal, ya. Di H ada 2 kegiatan yang mendahului, yaitu F dan G. Untuk F, EF-nya itu 7, sedangkan G, EF-nya adalah 13. Maka untuk ESH itu harus 13, karena adalah mencari EF yang paling maksimal untuk dijadikan ES pada kegiatan selanjutnya, ya. Kemudian IF pada H adalah 13 ditambah 2 sama dengan 15. Nah, bagaimana menentukan LS dan LF? Dalam menghitung LS dan LF, kita berangkatnya bukan garis start, tapi dari garis finish, ya, dari garis finish. Nah, maka yang akan kita isi adalah H. Untuk H, LF-nya itu adalah 15. LF-nya 15 dan T-nya itu 2, sehingga 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Nah, angka 13 ini menjadi LF untuk F dan untuk G, ya. LF untuk F dan untuk G, sehingga LF untuk F 13, LF untuk G juga 13. Kemudian pada F, maka 13 dikurangi 3 adalah 10, sedangkan pada G 13 dikurangi 5 adalah 8. Kemudian pada kegiatan
kegiatan C ada dua aktivitas yang sudah sukses ya. Aktivitas yaitu aktivitas E dan aktivitas F. Bagaimana menentukan LF-nya? Menentukan LF-nya adalah mencari nilai yang terkecil. Ya. Untuk F, LS-nya itu 10, sedangkan E, LS-nya adalah 4. Maka untuk menentukan LF pada C, cari nilai yang terkecil yaitu 4. Nah, itu sampai selesai ya. Jadi ketika kita menentukan ES dan LS ya, kita berangkat dari start, sedangkan untuk EF dan LF kita berangkat dari finish ya. Kemudian untuk menentukan nilai ES itu adalah nilai LS terbesar, sedangkan untuk menilai LF kita mencari IF terkecil ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan slack ya. Slack ini sebenarnya adalah perbedaan dari antara latest dan earliest, baik yang start maupun yang finish ya. Dari tabel kita bisa melihat kegiatan A, C, E, G, dan H tidak memiliki slack time atau waktu bisa dikendurkan alias waktunya habis. Nah, ini disebut kegiatan kritis dan dikatakan berada di jalur kritis. Sehingga total waktu penyelesaian proyek adalah 15 minggu. Ini sebagai batas waktu ya. Nah, kita lihat dari rumus slack yang memiliki nilai 0 ya, itu adalah A, berarti dia adalah kritis. Sedangkan yang memiliki nilai sisa bukan 0, ada perbedaannya, berarti bukan nilai kritis. Ya, tadi saya sudah menyebutkan A, C, E, G, dan H itu tidak memiliki slack. Dari tabel tersebut, akhirnya kita bisa menentukan jalur kritis, yaitu A, C, E, G, H. Ya. Artinya jalur ini sama sekali tidak ada waktu luang, waktu kendur. Ya. Kalau salah satu terlambat, maka waktu penyelesaian dari proyek ini akan mundur. Berbeda pada B, D, F. B dan F itu memiliki waktu sisa. Ya, ketika salah satu terlambat, tidak akan mempengaruhi aktivitas secara keseluruhan.